RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program sedang dijalankan. Kemudian cara membersihkannya bisa menggunakan penghapus kertas dan kuas. Kemudian cabut RAM, bersihkan tempat melekatnya RAM dengan kuas. Jika RAM tidak terbaca, bersihkan menggunakan penghapus kecil. Gosokkan bagian tembaga berwarna yang digunakan untuk menempelkannya pada motherboard sampai bersih. Di prosesor yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer, karena semua perintah dimulai dari prosesor, mulai dari pekerjaan sederhana seperti menulis, membalas email, berselancar di internet, main game, dan mengolah grafis semua dilakukan dengan komputer atau laptop. Langkah-langkah membersihkan prosesor. Gunakan kuas kecil untuk membersihkan debu, tapi tidak terlalu kecil, asal pas dengan kipas prosesor tersebut. Yang kedua, bersihkan ROM, RAM, VGA, dan power supply juga sekalian agar kerja komputer lebih enak. Yang ketiga, untuk heatsink, bersihkan memakai kuas yang sudah dipersiapkan. Bagi yang tidak tahu apa itu heatsink, itu terletak pada bawah kipas prosesor yang terbuat dari besi. Yang keempat, pisahkan besi heatsink dari kipas, bertujuan untuk memudahkan pembersihan. Yang kelima, cara membersihkannya yaitu dengan kapas. Power supply merupakan sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen dalam casing yang membentuk tegangan, misal motherboard, hard disk, kipas, dan lainnya. Adapun cara untuk membersihkan PSU antara lain menggunakan kuas kecil yang halus secara pelan-pelan, lalu tiup debu menggunakan blower atau alat peniup lainnya. Jika tak ada, boleh juga ditiup menggunakan mulut dengan tetap berhati-hati agar debu tidak masuk ke dalam hidung atau tidak terhirup. Adapun perangkat keras lainnya yaitu adalah motherboard. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit cetak utama di komputer. Komponen ini memungkinkan perangkat-perangkat elektronik penting pada suatu sistem terhubung pada sistem lainnya. Misalnya, unit pemrosesan sentral dan memori. Adapun tips membersihkan motherboard komputer yaitu 1. Bersihkan motherboard dengan kompresor. Debu dan kotoran yang nempel pada motherboard biasanya menjadi faktor utama dari banyaknya soket yang tidak berfungsi. Kedua, menggunakan vacuum cleaner. Yang ketiga, menggunakan cairan khusus. Yang keempat, tempatkan CPU di atas tempat aman dari debu dan kotoran. Hard disk adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Hard disk diciptakan pertama kali oleh insinyur IBM yang bernama Reynold Johnson pada tahun 1956. Fungsi utama hard disk yaitu untuk menyimpan data yang ada di dalam perangkat. Tempat penyimpanan data hard disk ini bersifat magnetis, bisa digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program, perangkat lunak, dan file lainnya. Adapun cara merawat hard disk yaitu selalu lepas hard disk dalam mode save remove hardware. Yang kedua, pastikan hard disk tidak sampai terguncang apalagi terbanting. Yang ketiga, berikan sirkulasi udara yang baik pada hard disk. Yang keempat, jaga hard disk selalu dalam kondisi dan beberapa berada pada tempat yang kering. 5. Pastikan hard disk jauh dari benda-benda magnetik. 6. Kurangi kebiasaan mencabut kabel USB pada hard disk eksternal dan cabutlah kabel yang benar. 7. Gunakanlah kabel Y untuk memastikan pasokan listrik yang baik. Heatsink adalah alat pembuang panas atau penukaran panas pasif yang memindahkan panas yang dihasilkan oleh alat elektronik atau mekanik ke sebuah medium fluida yang seringkali berupa pendingin udara atau cair.
dan lalu panas akan dikeluarkan dari alatnya dan suhu alat akan tetap terjaga pada suhu yang optimal. Fungsi dari heatsink ini terbuat dari aluminium atau tembaga yang berfungsi intinya adalah untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor supaya suhu di dalam prosesor tidak terlalu panas. Dengan kata lain, heatsink sangat membantu untuk mendinginkan prosesor. Yang terakhir adalah casing komputer atau selubung komputer adalah tempat yang berisi sebagian besar komponen dari sebuah komputer. Casing biasanya dibuat dari baja atau aluminium. Plastik juga kadang-kadang digunakan dan bahan-bahan lainnya seperti kayu dan bahkan blok Lego telah muncul di rancang bangun casing. Dan adapun fungsi casing untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Tanpa casing, komponen komputer seperti prosesor akan rentan terhadap kotoran, benturan, cairan, ataupun gangguan listrik.